Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Syifa Al-Haira Syarif dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan pandangan hidup rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu semuanya berasal dari nilai-nilai yang telah ada di dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini merupakan nilai-nilai yang luhur yang patut kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila seperti namanya berasal dari kata panca dan sila yang berarti 5 sila. Adapun sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila dan bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Adapun nilai yang terkandung dalam sila yang pertama yaitu keyakinan tentang adanya Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan manusia serta seluruh alam ini. Yang kedua yaitu ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun pengamalan dari sila pertama ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama mengerjakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati terhadap teman yang berbeda agama atau adanya sikap toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, memberikan kebebasan beragama bagi orang lain. Dalam hal ini, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menganut kepercayaan atau agama sesuai dengan kepercayaan kita. Di mana masalah agama ini merupakan hak dan kebebasan tiap manusia. Tiap manusia ini bebas memilih dia ingin mengikuti atau menganut agama atau kepercayaan yang mana. Selanjutnya yaitu bersikap harmonis terhadap seluruh umat beragama. Kemudian yang kedua yaitu mengenai sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua ini yakni pembenaran atas suatu derajat dan kedudukan tiap manusia. Kemudian perlakuan yang adil terhadap tiap manusia tanpa memandang ras, agama, suku, dan kebudayaan. Kemudian adapun pengamalan sila kedua ini dalam kehidupan sehari-hari itu tidak bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Kemudian adanya sikap adil terhadap orang lain tanpa memandang suku, ras, agama, dan kebudayaan. Kemudian bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Juga menumbuhkan rasa tenggang rasa antar sesama teman. Kemudian membela orang-orang yang tertindas. Kita itu tidak boleh membiarkan ada teman kita yang ditindas oleh orang lain. Kita harus membantunya untuk menunjukkan hak dia sebagai seorang manusia. Kemudian yang ketiga
yaitu sila persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung pada sila yang ketiga ini, yang pertama yaitu nilai persatuan. Di sini nilai persatuan itu tanpa adanya pembeda-bedaan. Kemudian yang kedua yaitu mengakui bahwa Indonesia yaitu memiliki kebinekaan tunggal ikaan, yaitu walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Di mana Indonesia ini merupakan negara dengan berbagai keberagaman suku, ras, agama, dan kebudayaan. Adapun pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama yaitu tidak menciptakan kelompok-kelompok yang dapat menyebabkan disintegrasi nasional. Yang maksudnya di sini kita tidak boleh membentuk kelompok-kelompok itu misalnya khusus untuk seperti organisasi teroris yang dimana itu bisa merusak keutuhan dan persatuan dari suatu negara. Kemudian tidak mudah bertengkar, di mana kita di sini harus menahan emosi, jangan terlalu cepat marah karena emosi ini dapat menyebabkan terjadinya pertengkaran, yang dimana pertengkaran ini akan membuat orang akan bermusuhan dengan orang lain, sehingga setiap manusia itu menjadi terpecah belah. Kemudian di sini kita harus berteman dengan siapa saja. Di sini tidak boleh memandang dia memilih teman. Memilih teman itu seperti melihat dari kastanya, kasta sosialnya, melihat dari kekayaannya atau kesempurnaan fisiknya. Kita itu harus berteman dengan semua orang. Kemudian yaitu sikap toleransi yang tinggi dan mudah memaafkan. Sikap mudah memaafkan ini sangat penting untuk menjaga keutuhan suatu negara. Kemudian di sini rela berkorban demi negara Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya sila yang keempat, yang pertama yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian adapun pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk sila seperti melakukan musyawarah OSIS, kemudian memilih pengurus-pengurus kelas secara aktif. Di sini pemilihan pengurus kelas ini bisa dilakukan dengan cara pemungutan suara. Kemudian hasil terbanyak nanti akan ditunjuk sebagai pengurus kelas. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan pemilu atau pilkada. Pemilu atau pilkada ini yaitu proses pemungutan suara untuk memilih siapa nantinya yang akan menjadi pemimpin kepala daerah atau pemimpin pusat. Kemudian selanjutnya memutuskan masalah secara bersama-sama. Di sini rakyat Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, kita itu tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak. Kita harus mendiskusikannya terlebih dahulu, baik kepada teman ataupun kepada keluarga, agar keputusan yang kita ambil tersebut merupakan keputusan akhir yang terbaik dan tidak ada penyesalan di belakang. Kemudian tidak memaksakan kehendak orang. Kemudian untuk sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung yaitu perlakuan yang adil di berbagai bidang kehidupan, terutama pada bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Selanjutnya yaitu perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang. Adapun pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari yaitu
menghargai seluruh hak-hak setiap teman ataupun keluarga. Kemudian menjalankan kewajiban kita baik sebagai pelajar ataupun sebagai anggota atau keluarga. Kemudian bersikap adil terhadap misalnya terhadap bawahan atau kepada adik kelas. Kemudian jika menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh semena-mana dan ikut berperan aktif dalam membayar pajak untuk mensejahterakan orang yang kurang mampu. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis.